Oke teman-teman, kembali lagi di Inggris Mudah. Hari ini kita akan belajar satu tense ya. Seperti kemarin ya, ini yang harus teman-teman ingat. Bahasa Inggris itu tuh tentang waktu, ya kan? Ini ada present, ya kan? Present. Di sini past, udah lewat. Yang akan datang future. Kemarin udah ya, ada 4 di sini, 4 di sini, ada 4 di sini. Dan kita sekarang mau yang ini dulu, simple present. Jadi untuk hari ini kita mau fokus di simple present. Ini dulu ya. Jadi kita di sini dulu. Ingat, setiap ini ada 4 kayak gitu. Simple present. Nah, simple present ini rumusnya ini hanya rumus-rumusan ya, istilahnya supaya teman-teman tahu. Subjek ditambah verb 1. Subjek ditambah verb 1. Verb kan teman-teman udah belajar ya kemarin ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, simple present ini namanya present, saat ini, ya kan? Present itu artinya saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ngomongin hal-hal yang berhubungan saat ini, pakainya simple present. Ini nomor 1 tense-nya. Yang paling gampang. Simple tuh paling sederhana gitu. Coba ya, 1. Misalnya pakainya I study. Kan gitu ya. Udah gini aja. Ini verb 1. Ini verb 1. 2. Pakai you misalnya. You. Jalan. You walk. Udah gini aja. 3. We. Mendengar misalnya. We listen. 4, pakai they misalnya ya. They, mereka tinggal gitu. They live. Ini dia. Sesederhana ini. Kalau teman-teman mau tambah belakangnya boleh. Boleh. Tapi paling nggak teman-teman tahu. Ini dia yang pertama. I study English. Misalnya gitu. Kan kita buat kalimat semakin lengkap semakin bagus. You walk to, misalnya gitu, pergi ke, you walk to the zoo, misalnya gitu. We listen music. They live in Jakarta, misalnya kayak gitu. Udah, sesederhana itu aja. Ini simple present. Jadi teman-teman fokusnya ke sini nih. Nah. Dah. Cuman kayak gitu aja. Oke. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Nah, itu tadi kalau pakai I, you, we, dan they, ya kan? Nah, setelah itu, kalau dia she, he, dan it, itu tuh belakangnya stiff verb, itu harus dikasih s. Itu berlaku untuk yang he, she, dan it. Yang tunggal-tunggal itu ya. Mereka kan tunggal-tunggal, dia laki-laki, dia perempuan, sama yang dia benda. Coba ya. Coba misalnya kita kasih contoh he. Coba Mbak Nana mau buat kalimat apa? Verbnya apa? Run. Run. Misalnya he run. Kan gini ya pertamanya ya. He run. Udah bener. Tapi dia harus dikasih S.
Itu makanya kalau teman-teman lihat video-video yang kemarin, untuk simple present, he, she, it harus dikasih s. He runs. Coba contoh yang kedua, she ditambahin apa? Coba. Paint. She paint, melukis ya, mengecat gitu. She paint. Nah, harus dikasih s, harus ya ini ya. She paints. Coba nomor 3-nya it. Misalnya cat gitu ya. My cat eat, kayak gitu ya. Makan gitu. Dia harus dikasih s. Harus ya. Ini untuk simple present. Jadi misalnya basicnya kan gini ya, subjeknya ini, verbnya ini. Karena mereka ini tunggal, kasih s. Mau teman-teman tambahin belakang kalimatnya boleh. He runs for 10 kilometers, misalnya kayak gitu. Boleh. She paints a painting, kan gitu kan, misalnya. Lukisan. My cat eats a fish, misalnya gitu. Jadi sesederhana ini ya teman-teman ya. Udah selesai, simple present cuman segitu aja. Nah, yang perlu kita tahu untuk he, she, dan it ini kan sama dengan it ya. It. Kadang-kadang dia ketemu sama verb yang belakangnya harus dikasih es ya. Ini saya hapus dulu ya. Dia harus dikasih es. Apa saja yang harus dikasih es? Yuk kita sama-sama ya. Verb yang harus dikasih es itu tuh kalau verbnya, syaratnya itu verbnya itu belakangnya itu harus misalnya ch, o, s. Ini belakang hurufnya gitu ya. Biasanya dipakainya di situ. sh, x, z, kayak gitu. Nah, ini ya kita buat contohnya ya teman-teman ya. Contohnya misalnya teach, ya teach. Ini kan ch belakangnya teach. Pertama tuh teach. Yang belakangnya o misalnya do. Yang belakangnya s misalnya kiss. Yang belakangnya sh misalnya wish, ya wish. Yang belakangnya x to fix, ya kayak gitu. Nah ini semua tuh yang he, she, dan it ya. Ini kita buat contohnya he dan she nya aja ya teman-teman ya, biar gampang ya. Nah kan ditambahin s semua tuh gitu. Kalau kayak gini kan susah baca this, dos, kan nggak bisa kebaca ya kalau cuma langsung bulat-bulat kayak yang pertama tadi. Nah inilah pengecualiannya. Jadi di sini ditambahin es kayak gitu ya. Di sini he teaches, dia mengajar. She does, he kisses. Ini yang ditambahin es. She wishes, he fixes. Nah, jadi dia bisa kita baca kayak gitu. Ini subjek sama verb satu untuk simple present. Cuman gini aja. Tinggal teman-teman mau tambahin gitu ya. He teaches misalnya math gitu ya, matematika. Dia laki-laki mengajar matematika. Dia berhasil melakukannya. She does it kayak gitu ya. She does it. Subjek, predikat, objek. Subjek, verb, objek. Selesai. He kisses. Dia cium siapa? Misalnya pacarnya. His girlfriend. Ya, selesai.
She wishes, dia berharap gitu. Misalnya dapat hadiah. She wishes a gift. Dapat hadiah. He fixes, dia memperbaiki motor misalnya. Sepeda motornya. He fixes a motorbike. Nah, ini kalau simple present yang he, she, verbnya harus dikasih es. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, ya, ini kita hapus ya. Yang terakhir adalah kalau he, she ini dapatnya yang belakangnya y gitu. Y belakangnya huruf verbnya itu belakangnya y, ya. Itu tuh dia menjadi es juga. Kalau depannya adalah huruf mati ya. Contohnya, misalnya cry. Ini kan huruf mati ya. Carry kayak gitu misalnya. Try kayak gitu. Reply, ya kan? Ini kan huruf mati nih. Kalau ini ditambahin he cry. She, ini contoh aja ya. Reply. Ini berubah ya guys, berubah menjadi es gitu. Ini jadinya he cries. Ya. Ini ya, saya geser ke sini ya, he cries. Nah, kita pakainya ini. Y ditambahin es jadinya i. Reply jadinya kayak gini. Nah, dia nangis terus tuh, he cries a lot gitu misalnya. Dia balas suratnya, she replies the mail. Kayak gitu. Jadi kalau y, ya, y yang ininya huruf mati, kalau dapat es, ya kan ini he sama she kan dapatnya s tadi, s atau es kayak gitu. Dia berubah. Nggak bisa kayak gini. Cries itu tuh nggak bisa. Cries itu nggak bisa. Salah, ini salah ya, salah. Kayak gitu. Replies itu salah. Jadi dia pasti berubah jadi he cries a lot. She replies the mail kayak gitu. Ini salah kalau kayak yang depan ini salah kayak gitu. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Kita udah ada di simple present. Udah selesai. Sudah tuntas ya pelajaran simple present. Semoga bermanfaat ya teman-teman pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.